Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revan Joril Agdam dari SMA Plus Ar-Rahmat Bojonegoro. Debat akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Hadirin sekalian, mari kita bedah mosi hari ini, yaitu Dewan ini mendukung kedatangan singularitas teknologi. Dalam informasi yang diberikan, singularitas dijelaskan sebagai titik di mana teknologi berkembang begitu jauh sehingga manusia tidak dapat lagi memprediksi, tidak dapat lagi mengendalikan, bahkan tidak bisa menghentikan apa yang terjadi selanjutnya. Dengan kata lain, pihak pro meminta kita untuk mendukung sesuatu yang sejak awal sudah didefinisikan sebagai tak terprediksi. Bayangkan, kita diminta menaruh masa depan manusia dan seluruh peradaban di tangan sesuatu yang kita sendiri tidak tahu arahnya. Kalau kita tidak bisa meramalkan akibatnya, bagaimana kita bisa yakin mendukungnya? Disinilah saya berdiri tegas, berkata bahwa singularitas teknologi tidak layak untuk didukung, justru karena sifat dasarnya yang tak terprediksi. Memasuki argumen saya yang pertama, yaitu sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dan tidak pantas didukung. Saya ambil contoh nyata. Pada tahun 2017, tim eksperimen Facebook menjalankan suatu eksperimen yang bernama Deal or Nil, Training AI Bots to Negotiate. Di mana mekanisme dari penelitian itu adalah melatih 2 chatbot untuk saling bernegosiasi mencari paling efektif. Dan dengan mengedepankan efektivitas tersebut, kedua chatbot tersebut bahkan sampai menggunakan bahasa yang para peneliti sendiri tidak bisa pahami. Ingat, definisi singularitas sendiri itu adalah titik ketika manusia sudah kehilangan kendali. Jadi, mendukung singularitas sama saja dengan mendukung kondisi di mana lepas kendali dari tangan kita. Apakah masuk akal menyerahkan masa depan kepada sesuatu yang bahkan kita sendiri tidak tahu cara untuk mengendalikannya? Menurut saya tidak masuk akal. Memasuki argumen yang kedua, singularitas tidak adil untuk semua orang. Dunia ini sudah penuh dengan ketimpangan sosial, ketimpangan teknologi, dan ketimpangan yang lain. Di tengah ketimpangan yang ada di dunia ini sudah timpang. Masih ada masyarakat yang belum menikmati listrik, sementara di sisi lain sudah ada negara-negara bahkan segelintir orang yang memonopoli superkomputer. Kalau singularitas datang, siapa yang akan diuntungkan? Sudah jelas mereka yang sudah berada di puncak. Nah, dari sifat tak terprediksi sini makin berbahaya. Kalau ada orang yang mengendalikan adalah segelintir pihak, sementara mayoritas hanya menjadi penonton. Apa jaminannya teknologi ini dipakai untuk keadilan? Justru sebaliknya, ia bisa memperlebar jurang ketidaksetaraan, di mana kita tidak bisa memprediksi siapa yang akan tertinggal, siapa yang akan diturunkan, dan menuju sesuatu yang tidak bisa diprediksi di tengah ketimpangan dunia ini. Memasuki argumen saya yang ketiga, singularitas mengancam keberadaan manusia itu sendiri. AI tidak punya empati, karena AI hanya dibangun oleh kode-kode yang ditulis oleh manusia. Keputusannya berdasarkan logika dingin, bukan dari nilai kemanusiaan. Hari ini saja kita bisa melihat kontroversi yang sudah dilakukan oleh AI karena tidak memiliki perasaannya itu. Padahal saat ini adalah zaman di mana AI masih terawasi. Sekarang bayangkan jika AI sudah masuk fase singularitas, di mana ia mengambil keputusan sendiri dan kita tidak bisa lagi memprediksi langkahnya. Bisa saja AI menyimpulkan bahwa sebagian manusia tidak relevan, tidak produktif, bahkan memberikan dampak negatif terhadap peradaban manusia. Dan itu bisa berujung kepada pembinasaan mereka yang sudah jelas sangat tidak manusiawi. Memasuki kesimpulan saya, yaitu yang pertama, singularitas berarti hilangnya kendali, dan sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan tidak layak untuk kita dukung. Yang kedua, di tengah ketimpangan sosial, sesuatu yang tak terprediksi justru berpotensi memperlebar jurang ketidakadilan. Dan yang ketiga, ancaman ekstensi manusia nyata, karena kita tidak bisa memprediksi lagi bagaimana AI akan mengambil keputusan terhadap umat manusia. Dengan kata lain, inti masalahnya adalah sederhana. Singularitas sendiri didefinisikan sebagai tak terprediksi. Kalau tak bisa diprediksi, ia tidak bisa dijamin aman. Kalau tidak dijamin aman, ia tidak pantas didukung. Jadi pertanyaannya jelas. Apakah kita akan menyerahkan masa depan manusia kepada sesuatu yang kita sendiri tidak tahu arahnya? Menurut saya tidak. Dan jika kita masih punya akal sehat, jawabannya hanya satu. Singularitas teknologi tidak layak untuk didukung. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.